Shalom. Kembali lagi berjumpa dengan kami dari Studio Sunderman. Saya Sudawata Telombanua akan memandu acara pada edisi khusus Suar Sunderman Rancangan Khotbah pada ibadah kenaikan Kamis 14 Mei 2026. Dalam edisi rancangan khotbah kali ini kami telah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Alokasi Gule MSI. Shalom Pak. Shalom Pak Wanto. Ya, ini adalah ketua STT kami juga di tempat ini, pimpinan kami, dan kali ini beliau bersedia untuk menjadi narasumber dalam edisi rancangan khotbah kali ini. Yang menjadi tema dalam ibadah kenaikan pada hari Kamis 14 Mei 2026, temanya Yesus naik ke surga dan datang kembali. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu pada kesempatan yang indah pada sore hari ini. Engkau telah menolong memelihara kami dari pagi siang. Engkau telah memelihara kami, bahkan kami boleh melakukan setiap kegiatan kami pada hari ini. Khususnya pada sore hari ini kami bersuka cita dan kami bersyukur untuk pertemuan yang indah, di mana saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk rancangan khotbah untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Terlebih hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Engkau pakai sehingga setiap apapun yang Ia siapkan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan terkhusus bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada ibadah kenaikan pada kali ini. Kami mau menyerahkan podcast kali ini ke dalam tangan-Mu, dan bila sebentar kami akan membacakan firman-Mu, biarlah firman yang kami baca ini boleh menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, Pak Pendeta, Ya. dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 11, kira-kira bagaimana konteks ataupun latar belakang dari kitab yang baru saja kita baca ini? Tentunya mungkin dari sisi penulis
ataupun kepada siapa kitab ini ditulis dan bagaimana konteks sosial maupun keagamaan pada waktu kitab ini ditulis. Iya, baik Pak Wanto, terima kasih. Salam juga bagi teman-teman Suara Sunderman. Senang bisa bertemu kembali dalam podcast ini. Ya, kita berharap diskusi kita saat ini bisa menjadi berkat ya. Terutama bagi para pendeta, guru jemaat, atau bahkan mungkin satu nekeriso yang akan khotbah hari Kamis dalam rangka perayaan kenaikan Yesus ke surga. Kisah para rasul dari tradisi kekristenan sebenarnya kitab kisah para rasul ini sering dikaitkan dengan Lukas. Nah, itu artinya penulisnya hampir bisa dipastikan adalah Lukas. Dan ini ada hubungannya dengan Injil Lukas. Nah, hal ini sebenarnya bisa kita baca di pembukaan kisah para rasul di ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Bukunya yang pertama adalah Lukas. Dan seterusnya. Jadi ungkapan bukuku yang pertama itu tadi menunjuk kepada Injil Lukas. Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa kisah para rasul ini merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Nah, Injil Lukas sendiri menceritakan karya Yesus selama pelayanannya di dunia. Dan sedangkan kisah para rasul ini menceritakan kelanjutan karya Yesus melalui Roh Kudus dan juga melalui para murid, para rasul. Nah, itu berarti kisah para rasul ini bukan terutama kisah tentang kehebatan para rasul, melainkan kisah tentang Yesus yang tetap bekerja melalui Roh Kudus dan gerejanya. Jadi itu yang pertama tentang penulis. Nah, sekarang bagaimana tentang penerimanya? Sama juga seperti Injil Lukas kitab ini ditujukan kepada Theophilus. Nama Theophilus sendiri berasal dari bahasa Yunani, Theos dan Philos. Theos itu Allah, Philos itu sahabat. Maka namanya seringkali diartikan sahabat Allah atau yang dikasihi Allah. Dan kalau kita juga melihat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 3, di sana Theophilus disebut yang mulia. Sehingga kemungkinan dia seorang tokoh yang terhormat atau seorang pembaca utama yang ingin mendapat penjelasan yang teratur, penjelasan yang lebih dalam tentang iman Kristen. Nah, namun Theophilus juga tidak bisa dipahami sebagai tokoh pribadi dalam konteks Lukas maupun kisah para rasul. Theophilus dapat dipahami sebagai wakil dari pembaca Kristen yang lebih luas. Melalui Theophilus, Lukas ingin meneguhkan iman orang percaya bahwa iman kepada Yesus memiliki dasar yang kuat. Apa itu? Yesus sungguh telah hidup, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga. Dan itulah yang kita rayakan pada hari kenaikan ini. Lalu kemudian mencurahkan Roh Kudus dan kelak akan datang kembali. Nah, itu kira-kira penerima kitab Lukas dan juga kisah para rasul. Nah, tentu pertanyaannya sekarang adalah seperti apa situasi sosial politik dan situasi sosial keagamaan pada waktu itu. Nah, kisah para rasul ini Pak Wanto ditulis dalam konteks dunia abad pertama. Ketika wilayah Palestina dan sekitarnya pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dan kita tahu bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan dan kekuasaan asing. Nah, dalam keadaan seperti itu, banyak orang Yahudi yang merindukan pemulihan Israel sebagai bangsa yang merdeka dan berjaya kembali.
Nah, kerinduan ini tampak misalnya dalam pertanyaan para murid kepada Yesus di ayat yang ke-6 tadi. Ya. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa para murid masih memikirkan kerajaan Allah dalam bentuk pemulihan politik, pemulihan nasional bagi Israel. Mereka berharap Yesus yang bangkit akan segera membebaskan Israel dari kekuasaan asing dan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun Yesus mengarahkan mereka kepada pemahaman yang jauh lebih luas. Betul. Ya. Menurut Yesus, kerajaan Allah tidak dibatasi oleh kekuasaan politik satu bangsa. Kerajaan Allah dinyatakan melalui kesaksian tentang Kristus kepada semua bangsa. Jadi dari satu bangsa kepada semua bangsa. Ya. Nah, secara keagamaan juga komunitas Kristen mula-mula ini kita harus akui lahir dari lingkungan Yahudi. Ya. Jadi komunitas Kristen tidak lahir diturunkan dari sorga. Ya. Tidak lahir begitu saja, tetapi lahir dari komunitas Yahudi. Ya. Dan para murid sebenarnya adalah orang Yahudi. Ya. Dan Yerusalem adalah pusat ibadah Yahudi. Ya. Bait Allah masih menjadi tempat yang penting dalam kehidupan keagamaan. Namun demikian sejak awal kisah para rasul, Yesus sudah menunjukkan bahwa Injil tidak boleh berhenti hanya di Yerusalem. Ya. Atau hanya bagi orang Yahudi saja. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus berkata bahwa murid-murid akan menjadi saksinya. Ya. Di sana kan Yesus berkata, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi urutan ini sangat penting ya. Yerusalem, dimulai dari Yerusalem. Ya. Itu adalah pusat Yahudi. Ya. Lalu Yudea itu wilayah orang Yahudi. Ya. Lalu Samaria. Itu adalah wilayah yang hubungannya tegang dengan orang Yahudi. Ya. Dan terakhir adalah ujung bumi. Menunjuk kepada bangsa-bangsa lain. Artinya misi Allah bersifat luas dan universal. Ya. Makanya tadi saya katakan Yesus sebenarnya mau meluruskan dan memperluas pemahaman bahwa misi Allah itu, kerajaan Allah itu tidak hanya terbatas kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain juga. Nah, dengan demikian latar sosial keagamaan teks ini memperlihatkan satu peralihan besar dari komunitas yang berpusat pada Israel menuju misi Allah kepada seluruh dunia atau kepada segala bangsa. Ya. Jadi kira-kira demikian Pak Wanto konteks baik penulis, penerima surat maupun juga konteks sosial politik dan sosial keagamaan kitab Kisah Para Rasul. Baik, terima kasih. Tentunya hal ini, informasi ini sangat penting ya khususnya bagi para Bapak Ibu pendeta yang akan menafsir, karena terkait latar belakang ini dan juga latar belakang sosial politik keagamaan ini tentunya akan berguna sekali dalam menafsir betul ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini. Lalu kira-kira Pak, kita bergeser ketika kita sudah mengetahui tadi siapa penulisnya, kepada siapa kitab ini ditunjukkan, dan bagaimana situasi sosial politik maupun keagamaan di sana pada saat kitab ini ditulis. Lalu bagaimana kita menafsir? Ada 11 ayat ini tadi yang sudah kita baca. Bagaimana kita menafsir ayat firman Tuhan dari 11 ayat ini, Pak? Ya, tentu juga teman-teman pendeta, guru jemaat, dan Satuan Kiriso bisa menafsir ayat per ayat. Atau bisa juga menafsir bagian per bagian. Satu dua ayat digabung, bisa. Nah, itu bisa dilakukan. Misalnya ya, kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 2. Dalam kesempatan ini ya, kita memakai pendekatan ayat 1 sampai ayat 2. Nanti kita ada juga mungkin ada satu ayat. Ayat 1 sampai ayat 2 itu ya
kira-kira isinya ya, karya Yesus berlanjut. Ya. Nah, kisah para rasul ya dibuka dengan pengingat tentang bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas. Nah, dalam kitab pertama itu, Lukas menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa pelayanan Yesus mencakup dua hal, yaitu perbuatan dan pengajaran. Jadi Yesus tidak hanya mengajar tentang kerajaan Allah, tetapi menghadirkannya melalui tindakan nyata. Contohnya apa? Dia akan menyembuhkan orang sakit. Dia mengampuni orang berdosa. Dia membela orang yang lemah. Dia menerima orang yang tersisih. Bahkan dia mati di kayu salib. Mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, itu bisa kita baca secara lengkap di Injil Lukas. Namun kisah para rasul menunjukkan bahwa karya Yesus tidak berhenti setelah dia naik ke surga. Tidak berhenti. Karya itu berlanjut melalui para rasul dalam kuasa Roh Kudus. Nah, apa artinya? Artinya kenaikan Yesus bukan berarti Yesus berhenti bekerja. Ia tetap bekerja, hanya dengan cara yang baru. Kalau sebelumnya kan di Injil Lukas Yesus bekerja secara langsung. Sekarang dia bekerja melalui Roh Kudus dan melalui gerejanya sampai hari ini. Nah, itu bagian yang pertama untuk ayat 1 sampai ayat yang kedua tadi dengan tema karya Yesus berlanjut. Oke. Selanjutnya, Pak. Lalu seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu pendeta, guru jemaat, atau satu Kristus atau siapapun bisa juga menafsirkan ayat per ayat, bagian per bagian. Nah, kita di ayat yang ketiga itu hanya satu ayat, yaitu Yesus yang bangkit meneguhkan para murid. Nah, ayat 3 ini menyatakan bahwa sesudah penderitaannya Yesus menunjukkan dirinya hidup kepada para rasul dengan banyak tanda. Nah, kita bisa melihat selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ia menegaskan bahwa iman para murid bukan dibangun di atas cerita kosong. Tidak dibangun di atas cerita kosong. Mereka menjadi saksi karena mereka sungguh berjumpa, bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang sebelumnya telah mengalami penderitaan, telah mati dan telah bangkit. Maka kenaikan Yesus tidak dapat dipisahkan dari salib dan kebangkitan. Ia memang ditinggikan karena ia telah menyelesaikan karya keselamatan. Nah, oleh sebab itu gereja bersaksi bukan tentang tokoh masa lalu yang telah mati, tetapi tentang Tuhan yang hidup. Jadi ini di ayat 3 ini menegaskan bahwa terkait kebangkitan Yesus itu justru meneguhkan. Adanya peneguhan untuk para murid, karena murid sendiri kan menyaksikan juga proses kehidupan Yesus, kematian, bahkan sampai dia bangkit daripada dan tadi juga sampai naik. Betul, Pak. Oke. Lalu kita lanjut ke ayat 4 dan 5. Jadi intinya di sini menanti janji Bapa. Nah, di sini Yesus memerintahkan para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa, yaitu baptisan dengan Roh Kudus. Nah, para murid telah melihat Yesus bangkit. Mereka juga telah menerima pengajaran. Mereka telah dipilih sebagai rasul. Namun mereka belum boleh langsung pergi. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang semangat, tapi tidak boleh dulu.
mereka harus menunggu mandat kuasa dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan dan kesaksian tidak boleh dijalankan hanya dengan semangat manusia. Tidak boleh. Gereja membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, sebelum gereja bergerak keluar, gereja harus terlebih dahulu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, pelayanan menjadi sekadar aktivitas manusia biasa. Jadi saya pikir itu penting. Menanti janji Bapa, Roh Kudus, nanti setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, baru melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Ini artinya bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting dalam pelayanan. Sangat penting, sangat penting. Bukan mengandalkan kekuatan. Kadang-kadang kan kita dalam pelayanan lebih mengandalkan ego. Wah, saya bisa, saya mampu. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa peran Roh Kudus itu sangat memegang peranan penting. Dan itu menjadi mandat bagi para murid untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan oleh Allah. Betul Pak Mantu. Artinya kita bisa katakan bahwa tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberitakan Injil. Mengapa? Ya itu tadi, kalau gereja melaksanakan tugasnya tanpa Roh Kudus, maka pekerjaan gereja itu sama seperti aktivitas manusia biasa. Tetapi karena Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan manusia, gereja, untuk melaksanakan tugas pelayanan. Ini artinya mau tidak mau kita sebagai apalagi para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, kita segenap pelayan lah. Bagaimana kita mengandalkan peran Roh Kudus ini dalam pelayanan kita. Artinya ChatGPT tidak bisa menggantikan Roh Kudus. Tidak bisa. Mungkin bingung juga ChatGPT memahami terkait Roh Kudus. Mungkin, Pak, ya. Oke, selanjutnya gimana Pak? Ya, kita lanjut ke ayat yang ke-6. Di sana kita bisa melihat harapan murid yang masih sangat sempit ya. Nah, kita bisa lihat tadi di ayat yang ke-6 ketika murid dan rasul bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini pertanyaan ini menunjukkan bahwa para murid masih memahami karya Yesus dalam kerangka pemulihan politik. Mereka berharap Yesus segera memulihkan kejayaan bangsa mereka. Padahal sebelumnya sebenarnya Yesus sudah tegas mengatakan sebelum dia ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit. Yesus sudah mengingatkan bahwa tujuan datang ke dunia bukan untuk itu. Jadi tampaknya memang para murid belum bisa move on. Susah move on dari move on, sehingga setelah Yesus bangkit dan naik pun mereka masih menanyakan hal yang sama. Yang dulu juga Yesus sudah katakan, tidak, saya tidak seperti itu. Sebenarnya kita bisa maklum mengapa para murid mengajukan pertanyaan yang sama sebelumnya. Karena pertanyaan ini lahir dari latar sosial politik mereka. Sebagai bangsa yang berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka merindukan pembebasan. Karena itu kebutuhan real mereka saat itu. Namun Yesus tidak membiarkan mereka tinggal dalam pemahaman yang sempit. Nah, apa artinya? Kadang-kadang kan manusia sering kali membawa harapan-harapan pribadi, harapan-harapan kelompok, harapan-harapan suku, atau harapan-harapan bangsa kepada Tuhan. Namun ingat, Tuhan sering memperluas pandangan kita agar kita mampu melihat rencananya yang jauh lebih besar. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya saat ini juga jangan terlalu berpikir sempit ya. Kadang-kadang juga dalam hal kerohanian kita lebih mengandalkan situasi kita, keberadaan kita. Kadang kita lupa dengan orang yang ada di sekitar kita. Bagus juga ini artinya mengingatkan kita kembali juga. Betul, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jemaat kita juga sekarang. Betul. Oke. Next Pak. Lalu ayat yang ketujuh ya. Nah, ini tidak semua hal perlu diketahui oleh manusia. Jadi ada kan pertanyaan tadi ya di ayat 6 ketika mereka bertanya,
Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka Yesus menjawab di ayat ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus tidak memberi tanggal atau jadwal pemulihan kepada para murid. Ia mengingatkan bahwa masa dan waktu berada dalam kuasa Bapa. Juga dalam kitab Injil kan Yesus berulang kali mengatakan hal itu. Nah, dengan demikian Yesus menggeser perhatian murid-murid dari rasa ingin tahu tentang kapan kepada ketaatan terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu gereja tidak dipanggil untuk sibuk menebak-nebak waktu akhir, tetapi untuk setia melakukan tugas yang Tuhan berikan pada hari ini. Kita bisa melacak ada beberapa orang-orang Kristen yang dulu juga memberikan tanggal Yesus datang kembali tanggal ini, tapi toh juga tidak datang-datang. Sampai sekarang tidak datang. Bahkan pernah ada orang Kristen yang gara-gara itu kan dia ditangkap karena dia mengumpulkan banyak orang. Lalu kemudian ketika Yesus tidak datang pada tanggal yang dia katakan itu, dia katakan karena saya sudah ditangkap, sudah dipenjara. Makanya Yesus tidak jadi datang. Jadi daripada kita menghabiskan waktu untuk menebak-nebak waktu akhir itu, lebih baik kita tetap setia melakukan tugas yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita tanya ChatGPT juga, Pak. Jangan. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Dan mungkin kalau dia kasih, mungkin kayak yang terjadi sebelumnya itu nggak pasti, karena Firman Tuhan berkata kan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu Pak. Baik. Selanjutnya Pak di ayat 8 ayat 8. Nah, ini kuasa Roh Kudus dan tugas menjadi saksi. Nah, ayat 8 menurut saya ini adalah pusat teks ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, kuasa datang dari Roh Kudus. Maka kesaksian Kristen tidak bersumber dari kekuatan manusia, tetapi dari Allah. Kesaksian Kristen tidak bersumber dari kepintaran manusia, tapi dari Allah. Kesaksian Kristen tidak bersumber dari AI, tapi dari Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, identitas murid adalah saksi. Nah, di sini murid tidak dipanggil untuk mengejar kekuasaan, tetapi untuk bersaksi tentang Kristus. Jadi sama sekali tidak ada petunjuk di naskah Kisah Para Rasul ini supaya para murid mengejar kekuasaan. Sama sekali tidak ada. Para murid diminta bersaksi tentang Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, wilayah kesaksian itu luas. Tadi dikatakan dimulai dari Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa Injil tidak boleh dikurung dalam satu kelompok tertentu, dalam satu suku tertentu, dalam satu budaya tertentu, atau dalam satu wilayah tertentu. Karena ada tadi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, apa maknanya bagi kita? Yaitu bahwa Yesus naik ke surga, tetapi ia meninggalkan tugas yang jelas. Jadilah saksiku. Gereja yang benar adalah gereja yang bersaksi tentang Kristus. Jadi kalau ada gereja yang menyaksikan dirinya sendiri, keberhasilannya sendiri, berkat bagi dirinya sendiri, perlu dipertanyakan.
Apakah Injil yang dia beritakan adalah Injil Kristus atau Injil dirinya? Iya, memang ada juga sekarang Ada. ya yang berkembang seperti itu. Jadi Ya. jadilah saksiku. Jadi gereja yang benar, orang Kristen yang benar adalah gereja orang Kristen yang bersaksi tentang Kristus. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Bukan hamba Tuhannya. Bukan hamba pribadi. Tuhannya, bukan keberhasilan hamba Tuhannya, Hanya. bukan. Ya, tetapi tentang Kristus. Itu sendiri. pusatnya. Ya, ya. Nah, itu tafsiran ayat yang Kedelapan. ke-8. Nah, kita lanjut ya ke Ya, ayat yang 9. ke-9 ketika Yesus naik ke surga. Ya. Kita bisa lihat di sana sesudah menyampaikan mandatnya itu, Ya. Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya dari pandangan para murid. Nah, kenaikan Yesus menunjukkan bahwa ia dimuliakan oleh Allah. Ia bukan lagi hadir secara fisik bersama para murid sebagaimana sebelumnya yang diceritakan dalam Injil Lukas dan juga Injil yang lain. Tetapi ia memerintah dalam kemuliaan. Ya. Nah, kenaikan bukan kekalahan, Ya. bukan juga kehilangan, Ya. dan bukan juga perpisahan tanpa harapan. Kenaikan adalah penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan yang ditinggikan. Ya. Nah, awan yang menutup Yesus mengingatkan kita pada tanda kehadiran dan kemuliaan Allah. Peristiwa ini bukan peristiwa biasa, Ya, melainkan peristiwa ilahi. Jadi Yesus naik ke surga sebagai Tuhan yang menang. Dan dia memerintah, dia menyertai, dan tetap bekerja melalui Roh Kudus. Ya, ya. Nah, itu ayat yang Ke-9. ke-9. Ya. Dan terakhir ayat yang 10 ke-10 dan 11. sampai 11. Yesus akan datang kembali. Nah, ketika para murid masih menatap ke langit, dua orang berpakaian putih berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Nah, ini perkataan ini mengandung dua pesan. Ya. Pesan yang pertama ada teguran. Para murid tidak boleh terus berdiri memandang ke langit. Ya. Mereka tidak boleh tinggal dalam kekaguman pasif. Kagum boleh, Ya. tapi kagum pasif itu tidak boleh. Ya. Mereka harus kembali menjalankan tugas. Ya. Jadi ini pesan yang pertama, ini teguran. Ya. Pesan yang kedua ada pengharapan. Ya. Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Jadi kenaikan Yesus bukan akhir cerita. Ya. Ada janji kedatangan kembali Kristus. Nah, Pak Wanto, hal ini juga mengingatkan kita hal yang sangat penting. Bahwa gereja hidup di antara dua peristiwa besar. Yesus telah naik ke surga, dan Yesus akan datang kembali. Ya. Di antara kedua peristiwa itu, di antara kenaikan Yesus ke surga dan kedatangan Yesus kembali, disitulah gereja dipanggil untuk setia bersaksi. Disitulah. Jadi di antara ketegangan itulah kita berada saat ini, dan kita juga bersaksi tentang Kristus. Ini artinya bahwa saat ini kita sedang menjalankan kesaksian itu. Kesaksian sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke Pak, jadi kira-kira dari ke-11 ayat apa yang sudah kita tafsir tadi yang disampaikan oleh Bapak, kira-kira bisa dirangkum nggak secara ringkas dari tafsiran yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi? Ya, ini penting juga ya bagi teman-teman pendeta, para pelayan yang mungkin akan khotbah nanti hari Kamis. Kita kan sudah menjelaskan tafsiran dari ayat 1 sampai ayat 11. Nah, kita sampai pada rangkuman. Jadi kita bisa katakan rangkumannya seperti ini. Yesus yang bangkit, naik ke surga sebagai Tuhan yang dimuliakan. Tetapi
ia tidak meninggalkan murid-murid tanpa arah. Ya. Ia menjanjikan Roh Kudus dan mengutus mereka menjadi saksinya. Ya. Saksinya sampai ke ujung bumi. Ya. Dan memberi pengharapan bahwa ia akan datang kembali. Ya. Nah, dengan kata lain, kenaikan Yesus bukan akhir dari karyanya. Ya. Melainkan awal dari babak baru misi gereja. Ya. Yesus yang naik ke surga tetap bekerja melalui Roh Kudus dan melalui kesaksian umatnya, termasuk melalui kesaksian gereja. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan tema minggu ini, Ya. Yesus naik ke surga dan datang kembali. Maka bisa dirangkum dalam satu kalimat. Ya. Karena Yesus telah naik ke surga dan akan datang kembali. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus dan setia menjadi saksinya di dunia ini. Ya. Saya pikir itu kira-kira rangkuman yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman pendeta dan para pelayan lainnya ketika mempersiapkan khotbah pada hari Kamis. Jadi saksi tentang Kristus tadi ya, bukan saksi tentang dirinya sendiri. Ya. Tetapi menyaksikan karya Kristus itu di dalam hidup. Dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu rangkuman dari tafsirannya dari ayat 1 sampai ayat ke-11 tadi. Dari firman Tuhan yang kita telah tafsir tadi, kita baca tadi, kira-kira apa pokok-pokok renungan ataupun apa yang bisa kita aplikasikan dari firman Tuhan yang telah kita baca ini, Pak? Ya, paling tidak Pak Wanto ada 5 pokok ya. Nanti teman-teman pelayan gereja juga bisa mengembangkannya. Ini kan aplikasi bagaimana menerapkan tafsiran tadi. Menurut saya ada 5 pokok yang bisa kita bagi. Pokok yang pertama, Yesus naik ke surga sebagai Tuhan yang menang. Nah, kenaikan Yesus bukan tanda bahwa ia meninggalkan dunia ini tanpa kuasa. Kenaikan Yesus adalah tanda bahwa ia dimuliakan dan memerintah sebagai Tuhan. Yesus yang naik adalah Yesus yang telah mengalahkan dosa, kematian, dan kuasa kegelapan. Ia bukan korban yang kalah, tetapi Raja yang menang. Nah, oleh karena itu orang percaya tidak boleh hidup seolah-olah Yesus itu jauh, karena dia sudah naik. Seolah-olah Yesus itu jauh, lemah, dan tidak berkuasa. Dalam pergumulan hidup, dalam penderitaan, dalam pelayanan, dan dalam tantangan zaman, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memerintah. Nah, jadi ketika gereja menghadapi tantangan, kita tidak putus asa. Ketika keluarga misalnya menghadapi masalah, kita tidak kehilangan harapan. Ketika dunia tampak dikuasai oleh kejahatan, apalagi kan akhir-akhir ini, kekacauan yang luar biasa, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, kita tetap percaya bahwa dalam situasi seperti itu, Yesus Kristus memerintah. Nah, itu pokok yang pertama yang mungkin bisa kita tawarkan kepada teman-teman para pelayan gereja yang mempersiapkan diri untuk khotbah pada hari Kamis. Yang kedua, pokok yang kedua, Yesus yang naik tetap bekerja melalui Roh Kudus. Betul tadi Yesus naik ke surga, tetapi dia tidak meninggalkan para murid sendirian. Dia menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi. Jadi artinya gereja tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri. Pelayanan gereja, kesaksian umat, dan pertumbuhan iman hanya mungkin terjadi karena kuasa Roh Kudus. Itu harus kita akui, harus kita imani. Nah, seringkali kan kita mengandalkan kepandaian kita.
mengandalkan pengalaman, apalagi mengandalkan jabatan, uang, program, atau kekuatan manusia. Semua itu memang dapat berguna, tetapi tidak dapat menggantikan kuasa Roh Kudus. Nah, ini saya bawa candaan ya, teman-teman pendeta terutama yang aktif di dunia digital. Bapak Ibu pendeta, AI tidak boleh dan tidak bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Sepintar-pintarnya AI, entah AI yang terbaru, tidak bisa. Jauh lebih mutakhir lagi kuasa Roh Kudus. Karena itu gereja perlu kembali belajar menanti Tuhan, belajar berdoa, dan membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Keluarga Kristen juga membutuhkan Roh Kudus, agar mampu hidup dalam kasih, dalam pengampunan, kesetiaan, dan kesaksian. Dan ini sebenarnya koreksi bagi banyak orang, terutama keluarga Kristen yang sepertinya mulai meninggalkan kebiasaan berdoa dalam keluarga. Betul, Pak. Padahal itu sangat penting. Karena dengan kita berdoa, kita juga bisa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Nah, itu pokok yang kedua. Pokok yang ketiga, Pak Wanto, yang bisa kita tawarkan kepada para pelayan pada hari Kamis. Gereja dipanggil menjadi saksi, bukan penonton. Ini penting nih. Karena ini kan menjelang Liga Champion. Katanya sudah keluar jadwalnya. Jadi kita saksi, bukan hanya sekadar penonton. Nah, ada kan tadi tegurannya, para murid ditegur ketika mereka berdiri memandang ke langit. Ada teguran, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Teguran ini menunjukkan bahwa mereka tidak boleh berhenti pada kekaguman. Kita boleh saja kagum. Mereka harus bergerak menjalankan misi. Iman Kristen bukan hanya tentang menatap ke surga, tetapi juga tentang bersaksi di bumi. Boleh saja menatap ke surga, tapi ingat, kita punya kaki ada di bumi. Masih menginjak bumi. Jadi bumi ini adalah tempat kesaksian kita. Surga itu tidak akan lari. Jadi menunggu kedatangan Yesus kembali bukan berarti pasif, melainkan aktif dalam ketaatan. Nah, banyak orang Kristen seringkali hanya menjadi penonton dalam kehidupan bergereja. Mereka hadir, mendengar, bernyanyi, tetapi tidak terlibat dalam kesaksian dan pelayanan. Nah, teks ini memanggil kita untuk bertanya, di mana tanda petik ya Yerusalem kita hari ini? Mungkinkah itu di keluarga kita, di jemaat kita, tempat kerja kita? Jadi Bapak Ibu yang bekerja di luar lingkup wilayah pelayanan gereja, jangan berpikir bahwa ya di tempat kerja ini bukan wilayahnya Tuhan. Enggak. Di kampung kita, di sekolah kita, atau lingkungan sosial kita. Di sanalah kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar. Berkhotbah di mimbar itu kan hanya salah satu dari kesaksian. Menjadi saksi berarti hidup yang menunjuk kepada Yesus. Berkata benar, mengasihi sesama, mengampuni, menolong yang lemah, menjaga kekudusan, dan memberitakan Kristus melalui perkataan serta perbuatan. Seringkali malah perbuatan jauh lebih berpengaruh dari kata-kata. Jauh lebih berpengaruh dari kata-kata. Itu pokok yang ketiga. Pokok yang keempat, Pak Wanto, yang bisa kita tawarkan kepada para pelayan hari Kamis ya. Misi Kristus melampaui batas kelompok kita. Nah, para murid bertanya tentang kerajaan bagi Israel. Tetapi Yesus berbicara tentang kesaksian sampai ke ujung bumi. Yesus memperluas pandangan mereka dari kepentingan kelompok kepada rencana Allah bagi semua bangsa.
Nah, di sini ia menegur gereja yang kadang-kadang terlalu sempit dalam memahami misi. Injil itu tadi saya sudah katakannya. Injil tidak boleh dikurung dalam salah satu suku tertentu. Saya dari suku Nias. Saya dari, kalau dalam konteks Nias ya, saya dari Nias Utara. Saya dari Nias Barat. Saya dari Nias Selatan. Saya dari kota Gunung Sitoli, dari Kabupaten Nias. Tidak boleh. Injil tidak boleh dikurung dalam satu suku. Juga dalam denominasi tidak boleh. Juga dalam keluarga, dalam wilayah atau kelompok tertentu. Nah, dalam hal ini gereja dipanggil keluar dari kenyamanannya selama ini. Kesaksian gereja harus menjangkau mereka yang dekat maupun yang jauh, yang sama dengan kita maupun yang berbeda, yang mudah diterima maupun yang sering dijauhi. Nah, dalam kehidupan jemaat ini berarti kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Gereja harus peduli kepada anak muda. Gereja juga harus peduli kepada orang tua, kepada orang miskin, kepada orang sakit, kepada orang yang tersisih, bahkan kepada mereka yang berbeda latar belakang dengan kita. Jadi jika Yesus memerintahkan kesaksian sampai ke ujung bumi, maka tidak ada manusia yang berada di luar jangkauan kasih Allah. Jadi itu kesaksian kita. Dan itulah pokok yang keempat yang kita tawarkan kepada para pelayan pada hari Kamis. Dan yang terakhir, pokok yang kelima yang bisa kita tawarkan kepada para pelayan dan bahkan mungkin juga kepada para sahabat Suar Sunderman yang menonton. Pokok yang kelima yaitu Yesus akan datang kembali, maka hiduplah setia. Nah, kita bisa baca tadi ya dalam teks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, ada dua orang berpakaian putih berkata bahwa Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Dan ini pengharapan besar bagi orang percaya. Namun pengharapan ini bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru karena Yesus akan datang kembali, kita harus hidup setia, berjaga-jaga dan bertanggung jawab. Kedatangan Kristus kembali mengingatkan kita bahwa hidup ini berjalan bukan tanpa arah. Sejarah dunia menuju penggenapan rencana Allah. Karena itu orang percaya, gereja, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kesetiaan dan pelayanan. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Yesus ya bahwa kita tidak tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Namun sekalipun kita tidak tahu waktu itu, kita tahu bahwa tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Maka pertanyaan penting bukan kapan Yesus datang, melainkan apakah aku setia ketika Yesus datang. Saya pikir Pak Wanto, itulah 5 pokok perenungan aplikasi yang bisa kita tawarkan kepada para pendengar Suara Sunderman hari ini, sebagai bahan baik bagi para pelayan yang nanti bisa mempersiapkan khotbah, ataupun bagi para pecinta Suara Sunderman yang tetap setia menonton Suara Sunderman. Jadi terima kasih, ada 5 poin tadi kira-kira yang ditawarkan oleh Bapak terkait apa yang bisa kita renungkan ataupun aplikasi lah dari firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini. Dan dari sekian apa yang sudah kita bahas tadi Pak, baik dari awal tadi kita melihat dari latar belakangnya, tafsirannya, dan kemudian tadi ada beberapa hal pokok-pokok yang bisa kita renungkan dan kita aplikasikan berkaitan dengan firman Tuhan ini. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan akhir dari podcast kali ini Pak? Ya, Pak Wanto dan juga para
pendengar setia Suara Norman ya, para pelayan gereja, para warga jemaat yang kami kasihi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 mengajarkan kita bahwa Yesus yang bangkit telah naik ke surga sebagai Tuhan yang dimuliakan. Namun kenaikannya bukan berarti ia meninggalkan umatnya tanpa penyertaan. Yesus menjanjikan Roh Kudus, memberi kuasa kepada murid-murid dan mengutus mereka menjadi saksinya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, teks ini juga memberi pengharapan kepada kita bahwa Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Karena itu gereja hidup di antara dua kenyataan besar, atau tadi saya sebutkan di antara dua ketegangan. Kristus yang telah naik ke surga dan Kristus yang akan datang kembali. Dan di antara kedua kenyataan ini gereja tidak boleh pasif. Gereja tidak boleh hanya berdiri memandang ke langit. Menjadi penonton tadi. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bersaksi tentang Kristus, melayani dunia, dan menantikan kedatangannya dengan setia. Maka berita utama khotbah kali ini adalah Yesus telah naik ke surga sebagai Tuhan yang menang, dan ia akan datang kembali. Dan karena itu hiduplah dalam kuasa Roh Kudus dan jadilah saksinya dengan setia sampai ia datang kembali. Saya pikir itu pokok-pokok pikiran terkait khotbah hari Minggu dan juga hari Kamis ya. Hari Kamis pada ibadah kenaikan, dan itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Oka yang telah bersedia menjadi narasumber kali ini. Dan biarlah apa yang telah kita ulas tadi terkait firman Tuhan ini biarlah boleh menjadi berkat khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada hari Kamis dalam ibadah kenaikan. Sekali lagi selamat merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis, dan ingat bagaimana kita tetap menjadi saksi Kristus dan tetap mengandalkan Roh Kudus dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Bapak Ibu Pendeta, guru jemaat Satuan Kristo, jangan lupa berdoa. Memohon tuntunan Roh Kudus ketika khotbah nanti. Terima kasih sekali lagi Pak, dan demikian podcast kali ini. Kami tetap meminta dukungan dari para penonton Suara Sunerman. Dukung terus kami dalam podcast ini dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa juga komen. Jika ada Anda diberkati, tulis di kolom komentar, ataupun ada hal masukan-masukan bagi kami, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian saja kami sapa kita semua. Shalom. Yahobu.